Hai, Classy People, ada saya Gani Prasetya yang akan nemenin Anda semua, kalian semua yang lagi pantengin live Instagramnya Classy FM. Pasti para fansnya Prilly udah pada pantengin ini ya, karena kita akan ngobrol tentang single baru yang dirilis oleh Prilly yang berjudul Dear Love. Nah, pasti udah pada denger nih kalau fansnya Prilly, ya Classy People ya, anak senja Indonesia kayaknya akan sangat menyukai lagu ini karena Kipra ini sangat easy listening. Oke, nanti kita akan ngobrol bareng Prilly. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan aja langsung kalian bisa komen di sini. Nanti kita akan bacain pertanyaannya kalau sempat gitu ya. Dan kita akan ini juga menyelami mungkin yang mau disapa oleh Prilly. Oke, dan kalau gitu kayaknya Prilly udah gabung sama kita. Kita coba untuk join bareng. Hai Prilly. Kita coba hubungkan dengan Prilly ya. Halo, Hai, apa kabar? apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Prilly, seneng banget, happy banget nih bisa siang ini ngobrol sama Prilly ya, ngobrol sama kamu. Sejak awal single Dear Love ini dirilis, saya dengar jatuh cinta sama lagunya. Saya kagum banget sama Prilly. Makasih, Congratulations. Congratulations. thank you Kak. Oke, nah Prilly, saya bisa dibilang heran ya, karena garapan yang kamu lakukan gitu, semua dilakukan benar-benar secara serius. Film kamu produserin, terus single, nge-host juga, masak jago juga. Saya penasaran, Prilly, apa sih cerita di balik itu semua? Karena kamu terlihat sangat konsisten gitu ya, terlihat sangat konsisten dan kayaknya pengen total di semua apapun yang kamu pengen lakukan. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang lagi mantengin ini. Ya, mungkin karena didikan orang tua kali ya Kak. Dari dulu orang Heeh. tua aku selalu ngasih tahu aku kalau kalau kamu ingin menjalankan sesuatu tapi setengah-setengah kemauannya dan setengah-setengah usahanya, lebih baik tidak usah dilakukan. Jadi waktu dulu mama aku itu ngelesin aku semua hal untuk dia ngelihat bakat aku tuh ada di mana. Jadi dia ngelesin aku nyanyi, ngelesin aku piano, ngelesin aku biola, ngelesin aku nari. Terus dia ngelihat mana yang aku setengah-setengah, mana yang aku suka. Nah, yang aku suka itu baru dia lanjutin lesnya. Tapi kalau yang aku setengah-setengah dia berhentiin gitu. Karena dari dulu orang tua aku selalu bilang orang sukses itu nggak mungkin setengah-setengah. Jadi kalau kamu mau Oh, sukses, kalau kamu mau ngelakuin sesuatu itu harus full dari hati, harus kamu suka dan harus sungguh-sungguh melakukannya. Nah, karena dari kecil tuh udah kayak gitu, jadinya kebawa deh sampai sekarang gitu. Kalau aku mau ngelakuin sesuatu ya nggak boleh setengah-setengah. Kayak aku mau kuliah ya kuliahnya nggak boleh setengah-setengah. Aku mau di musik ya harus benar-benar dari hati berkaryanya. Aku pengen di film juga kayak gitu. kayaknya kalau ada ini satu kata yang merepresentasikan Prilly itu adalah pekerja keras ya nggak sih? Amin amin. Iya karena garap film, garap lagu, terus pinter masak, invest sana sini. Sebenarnya motivasinya apa nih, Prilly? Sebenarnya aku tipe yang penasaran banget diri. Jadi aku selalu penasaran sama diri aku dan aku senang tantangan. Jadi aku penasaran Hmm. aku tuh bisa melakukan hal tuh sampai mati. Terus aku juga kepo sama yang namanya pengetahuan gitu. Jadi aku selalu cari tahu apa potensi aku, pengetahuan-pengetahuan yang pengen aku tahu dan ternyata aku suka dan akhirnya aku lakukan gitu. Ya kayak misalnya aku kepo deh sama sama masakan-masakan, ya udah aku cari resepnya, aku masak sendiri di rumah sampai bisa kayak gitu. Terus aku pengen bisa jadi entrepreneur deh, ya udah aku invest sana sini, gagal dulu, rugi dulu, tapi akhirnya aku tahu cara cara yang benar kayak gimana dan akhirnya aku bisa melakukan itu sekarang. Dan aku juga seneng banget meng-create sesuatu gitu dari awal, makanya aku jadi produser supaya aku bisa bikin cerita, bisa memproduksi film itu secara keseluruhan. Jadi sebenarnya semua yang aku lakukan itu didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi sih. Film terakhir pecah sih, pecah banget. Di nonton Oke, nggak? nonton dong, aku ngeliat keren sekali. Terus aku juga ngeliat ini podcast kamu di beberapa ini ya
platform nih kayak di YouTube, kayak di yang lain-lain. Aku dengerin cerita kamu, ngelihat prosesnya. Oh, my God, really kamu benar-benar nginspirasi. Thank you so much. Oke, nah semenjak Dear Love ini dirilis kan media sosial netizen itu heboh banget nih sama chemistry kamu dan Reza Rahardian ya, sama Mas Oke, Reza. Pengen denger dong cerita tentang video klip ini, Prilly. oke. Jadi video klip ini tuh sebenarnya Oke, kayak tadi ada sedikit gangguan. Nah, nanti kita akan lanjut cerita lagi nih sama Prilly. Kita lagi nungguin Prilly gabung lagi sama kita buat cerita seru-seruan bareng kita di sini tentang kiprahnya yang terbaru Dear Love. Tadi ada pertanyaan tentang ini ya, tentang Prilly udah bergabung lagi, join sama kita. Hai, Hai, kenapa mati? nggak tahu nih. Lagi seru banget loh padahal ya. Nanti tuh, tadi saya nanya tentang kolaborasi kamu sama Mas Reza. Nah, Hmm. ini bikin heboh netizen Indonesia gitu ya. Katanya ini banget, sweet banget. Saya juga ngelihat chemistry-nya kece banget. Ini gimana ceritanya, Prilly? Jadi konsep video Dear Love itu buat yang udah nonton terima kasih. Itu tuh sebenarnya gambaran apa yang aku impikan sih. Aku tuh pengen banget kalau misalnya suatu saat nanti nikah, aku pengen nikahnya tuh kayak gitu. Dan itu bahkan aku udah omongin ke orang tua aku kayak, "Pah, aku nikah yang sederhana-sederhana aja ya, aku nggak mau yang heboh-heboh gitu." Cuma ya nggak tahu ya nanti aku bisa atau enggak bikin nikahan kayak gitu. Cuma ya sambil nunggu di dunia nyata, kita bikin aja video klipnya dulu. Jadi bisa ngerasain gitu kan. Akhirnya aku bilang lah sama sutradaranya, Kak Ryoichi, Kak, aku tuh pengen banget bikin konsep aku nikah tapi sederhana. Terus awalnya tuh mungkin road trip dulu. Jadi kayak dijemput pakai mobil sama calon suaminya. Habis itu kita road trip nikahannya, terus nikahnya cuma pakai dress biasa banget, make upnya juga make up sederhana sendiri. Terus pakai flower crown, pakai veil yang panjang. Terus habis nikah ya se-casual itu aja, mampir ke apa namanya tempat makan yang ada di situ, makan pizza, makan es krim, ya kayak ngedate biasa gitu, jadi nggak ribet. Nah terus akhirnya dibikinlah konsep itu. Reza awalnya jemput apa jalan bareng-bareng ke tempat nikahannya, habis itu kita nikah di situ secara sederhana tapi sangat menyentuh hati. Oke, wah. Lagi-lagi terganggu ya dengan gangguan teknis. Kita masih nunggu Prilly lagi, nungguin cerita dia tentang kiprah Dear Love tadi. Tadi Prilly udah jelasin juga bahwa ternyata ada kesederhanaan cinta yang ada di video klip yang digarap oleh tim begitu ya. Ada Reza Rahardian juga di sana dan warna videonya itu bagus banget ya kalau si People diedit sedemikian rupa gitu ya. Ini jangan-jangan ada ide Prilly ya. Kayak gitu ya, kita coba nanya sama Prilly ya. Eh, ini sebenarnya tuh ide siapa sih? Kreatif banget kan. Garap banyak garap banyak. Hai Prilly. Iya, kenapa ya? Gitu. Kenapa ya sinyalnya ya? Tapi nggak apa-apa Aku deh, kita lanjut terus. bagus sinyalnya. Bukan sinyal aku kan, aku aman kan? Nggak kresek-kresek kan aku? Enggak. Kalau sinyal aku di sana gimana? Harusnya aman sih, tapi nggak tahu Iya tadi. benar. Gitu. Oke, tadi aku Iya. cerita di itu adalah gambaran mimpi aku gitu. Aku pengen kayak gitu kalau aku punya pasangan nanti. Nah, kenapa video klipnya bener-bener personal banget? Karena lagunya sendiri pun personal. Aku mungkin ceritain awal-awal kenapa aku bisa tercipta gitu ya Project Dear Love ini ya. Jadi tuh sebenarnya Dear Love ini kan liriknya ditulis sama sahabat aku. Kita tuh udah bersahabat 5 tahun. Jadi dari awal kuliah sampai lulus bareng-bareng tuh kita selalu sahabatan, curhat bareng. Nah si sahabat aku ini yang ngeliat lah proses percintaan aku selama 5 tahun sahabatan sama dia. Terus dia tuh ngeliat aku tuh, menurut dia aku tuh tipe orang yang sangat ekspresif kalau aku menunjukkan rasa cintaku ke orang. Jadi kalau cewek kan biasanya kayak gengsi dikit kali, jangan cewek duluan, jangan cewek yang ngasih kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau aku tuh kalau udah sayang sama orang, aku nggak peduli orang orang ngelihat aku kebucinan atau orang ngelihatnya aku lebay gitu, aku nggak terlalu peduli. Jadi aku akan ngelakuin apa yang menurut aku benar dan apa yang membuat orang yang aku sayang itu senang gitu. Nah, Dear Love itu tentang itu gitu. Gimana
ungkapan aku ke orang tersebut bahwa ini loh, gue tuh kayak gini loh, ini loh yang gue rasain terhadap lo gitu loh. Karena pas aku curhat sama dia, aku juga tipe orang yang kalau aku suka sama orang, terus nggak harus nggak harus pacaran, ngerti gak sih? Kayak Iya, oh iya benar. gue tuh suka banget sama orang ini, tapi ya nggak pacaran juga nggak apa-apa sih, yang penting orang ini udah ada di hidup gue bisa ngelihat dia terus, gue bisa sama dia, dan gue bisa ngasih dia apa yang gue pengen gitu. Nah jadi di love tuh it's about that gitu, walaupun mungkin cuma give and give, atau cintanya nggak dalam bentuk relationship, tapi namanya cinta itu sebenarnya sangat sederhana. Cinta itu sebenarnya bisa setulus itu tanpa kita minta apa yang kita mau itu balik ke kita gitu loh. Jadi di Love Oke. itu tentang Tapi kayaknya kamu tuh kalau bersikap kayak gitu ya, kamu nggak membuat cinta itu jadi complicated, nggak jadi rumit. Jadi cinta itu simple, sederhana. karena sebenarnya cinta itu simple, yang bikin rumit itu orang-orang di sekitar kita dan kitanya sendiri. Kayak iya kan, misalnya kita suka nih sama orang, terus nanti orang nanya, emang lo pacaran sama dia? Lo ada komitmen sama dia? Terus misalnya kita jawab, enggak sih, nggak pacaran. Ngapain lo kayak gitu? Gini, 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 gini. Jadi yang bikin rumit itu orangnya gitu. Padahal kita sendiri nggak masalah kalau kita sayang sama orang dan kita sebegitu nunjukinnya gitu. Terus nanti gara-gara omongan orang kita jadi mempertanyakan, emang nggak boleh ya kayak gituin orang lain? Emang nggak boleh ya gituin cowok? Emang kalau cewek duluan jangan ya? Jadi kita yang bikin pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri kita sendiri susah gitu. Padahal kalau cinta ya cinta aja sih gitu. Cuma Iya, jadi ya ini jadi Dear Love itu cinta tanpa ekspektasi. Mungkin aku bisa bilang gitu kali ya. iya good. Jadi ini mungkin pelajaran juga nih buat fans-fans Prilly. Kalau mau kalau suka sama orang ya udah jangan dibikin rumit gitu. Karena cinta itu kan indah ya. Iya, kayak Oke. ya sederhana aja gitu. Oke. Oh, terus warna videonya saya lihat tuh bagus banget. Jangan-jangan ini kerjaan kamu juga nih. Aku bilang pokoknya aku mau semuanya vintage karena aku tuh suka banget baju-baju vintage, barang-barang vintage, terus video-video vintage. Aku tuh suka banget gitu. Aku dulu pernah beli kamera zaman dulu gitu-gitu. Terus di rumah aku juga suka banyak pajangan-pajangan vintage. Aku suka lah barang-barang vintage dan style yang sangat vintage gitu. Nah, jadi ya udah karena ini proyeknya juga personal, jadi dari tone warna dan properti yang ada di video klipnya juga sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Oke, memang terlihat banget ya semua yang ini single yang kamu produksi ini sesuai dengan isi hati kamu, sesuai dengan cerita kamu karena ketika kamu nyanyikan terdengar sangat tulus. Thank Nah, you. ya terdengar sangat tulus dan melekat. Nah, gitu. Nah, kemudian ini Prilly, gimana? Makasih, aku tadi bilang makasih. Oke, oke. Nah, ada juga nih pertanyaan dari netizen yang aku baca di komenan YouTube-nya ya. Katanya kepikiran nggak jadiin single ini kayak jadi film gitu? Ini semenjak videonya rilis banyak banget yang DM aku, please dong produserin ini jadi film, please jadi film. Aku masih nggak tahu, belum kepikiran sampai situ gitu. Cuma ya we'll see ya, mungkin kalau aku nanti ceritain keseluruhan ceritanya ke tim aku, terus nanti mungkin ditulis jadi skenario bisa jadi film. Karena sebenarnya bikin film kan nggak, sorry, karena sebenarnya Nggak gampang lah ya. bikin film nggak segampang bikin video klip gitu. Ada durasinya, ada cerita-cerita, ada plot alur yang harus kita perhatiin juga. Tapi nggak tahu, tapi tidak menutup kemungkinan sih. Oke, kalau dijadiin film kita tunggu aja. Nah, setelah Amin. keberhasilan film sebelumnya nih, Prilly. Amin. Oke, mungkin ini banyak yang udah nggak sabar dengerin Prilly nyanyi live. Mungkin bisa kita ini dulu, kita dengerin sama-sama. Boleh? Refnya, kayaknya kalau satu lagu kelamaan deh di live ini. Oke, refnya ya. Aku cerita sedikit tentang refnya. Ini juga refnya kayak aku suka banget liriknya karena kayak menunjukkan uh, kalau misalnya kita sayang sama orang, pasti kan kita nggak mau orang itu tuh kayak susah atau orang itu kayak hmm,
banyak pikiran atau stres. Nah, sebenarnya refnya itu aku menunjukkan bahwa gimana pun apapun yang lo rasain, walaupun misalnya hubungan ini atau perjalanan ini terasa sangat sulit untuk dijalani, gue akan terus ada di samping lo. Apapun endingnya, bagaimanapun rasanya, walaupun rasanya kayak di roller coaster ride with no seat belt, but I'll be there for you. Jadi kayak gitu. Oke, aku nyanyiin penggalan refnya ya. When your mind is overloaded, filled with thoughts so grounded, no seatbelt on your roller coaster ride, but dear love, I'll be by your side. I'll be by your side. I'll be by your side. Gitu. Keren banget, keren banget, keren banget. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab karena tadi kita diganggu sama koneksi. Kenapa milih Mas Reza jadi ininya, jadi pemeran di video klip tersebut? Oke, sebenarnya jawabannya sesimpel karena konsep video klip Dear Love ini kan personal banget. Jadi aku benar-benar butuh model video klip yang memang punya chemistry yang besar sama aku gitu. Jadi akan mempermudah proses syuting juga. Nah, terus ya siapa lagi kalau bukan Kak Reza gitu. Kita ya nyatanya juga sangat dekat. Kita punya chemistry yang luar biasa juga. Dan aku sayang banget sama dia. Jadi kalau syuting sama dia rasanya kayak nggak syuting gitu. Kalau nonton video klipnya juga banyak banget shot-shot yang sebenarnya candid-candid aja gitu diambil sama sutradaranya. Pas kita makan es krim, itu kan kita kayak ketawa-ketawa, ketawa-ketawa gitu kan. Itu ya candid-candid aja gitu. Banyak banget shot-shot candid yang akhirnya ditayangin gitu. Dan syutingnya juga jadinya sebentar banget. Jadi ya gitu deh, pas aku denger lagunya dan aku bikin konsep video klipnya sama direkturnya, ya orang yang aku pikirin Kak Reza sih. Makanya aku minta tolong sama dia, kalau jadwal dia bisa, mau gak bantuin syuting video klip ini. Dan ternyata dia juga suka lagunya, terus dia juga mau untuk syuting video klip, ya udah deh, jadi. Chemistry-nya udah dapet, apalagi di ini ya, di serial-serial yang udah jadi, ada scene-scene yang ternyata itu di luar skenario ternyata ya malah jadi ini malah jadi scene yang paling menarik ternyata. Memang keren banget, natural banget semuanya gitu. Thank you. Oke, thanks really. Kita tunggu-tunggu ya. Kita tunggu nih kapan-kapan harus ke Padang. Kita makan makan yang lama Bana di sini. Oke, siap. Terima kasih udah ngajakin live. Semoga yang di Padang suka sama lagu Dear Love dan jangan lupa di request terus ya di Classy FM. Oke, thank you Prilly. Sampai jumpa lagi. Sukses terus ya. Oke, itu dia Classy People perbincangan kita, ngobrol seru kita sama Prilly. Jangan lupa untuk terus request kiprah Prilly di Radio Classy FM di program Request Time. Saya Gani Prasetya, saya pamit dulu. Assalamualaikum and then see you.